Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah memberi tugas untuk membaca materi mengenai Daulah Abbasiyah. Sudah dibaca apa belum? Sudah. Iya, berarti nanti kalau Ibu ada pertanyaan, kalian bisa jawab ya? Insyaallah. Iya, insyaallah. Iya, Bu. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai Daulah. Daulah apa? Daulah Abbasiyah. Betul sekali. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya diharapkan peserta didik mampu menghargai keteladanan dari khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Tujuan selanjutnya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Selain itu, diharapkan pula peserta didik dapat menceritakan kembali silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Dinasti sebelum adanya dinasti Abbasiyah itu dinasti apa? Ayo. Dinasti Umayyah. Iya, betul sekali, dinasti Umayyah. Siapa yang tahu pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah? Angkat tangannya. Saya, Bu, saya. Iya, siapa Mbak Dewi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong anak-anak. Ya. Terus dinasti Umayyah itu diperintah oleh 14 khalifah. Berapa tahun masa pemerintahan dinasti Umayyah? Ayo, ada yang tahu nggak? Masa lupa? Berapa, Bu? Berapa? 91 Tahun. tahun. Lupa ya, kemarin nggak baca bukunya. Lupa, Bu. Gimana tuh ini? Sekarang mengenai Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini terbentuk pada tahun 750 Masehi. Berapa abad Daulah Abbasiyah ini memerintah? 5 abad. Iya, betul sekali. Daulah Abbasiyah memerintah wilayah Islam selama 5 abad. Nah, Daulah Abbasiyah ini pasti ada sebab-sebabnya kenapa dia bisa terbentuk. Ada sebab-sebab yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, sebab-sebab tersebut itu karena keruntuhan dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah sendiri itu punya faktor-faktor yang mendorong kemunduran dinastinya. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu yang pertama, figur kekhalifahan yang lemah. Jadi, pada masa Daulah Umayyah itu diperintah oleh 14 khalifah, di mana pada akhir-akhir pemerintahannya dari beberapa khalifah itu mengalami kelemahan saat memimpin wilayah Islam, memimpin pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Jadi, hal itu yang menjadikan salah satu pendorong mundurnya di Daulah Umayyah. Terus faktor yang kedua yaitu mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas. Pada masa Daulah Umayyah ini, pemilihan khalifah melalui jalur keturunan tanpa adanya peraturan yang jelas, dan hal itu yang menyebabkan perebutan kekuasaan dari golongan mereka sendiri, dari garis keturunan mereka sendiri itu saling berebut kekuasaan. Terus faktor yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Jadi sebelum pemerintahan Bani Umayyah itu ibu kota pemerintahan berada di Madinah. Terus dipindahlah ke Damaskus. Yang mana Damaskus ini sebenarnya dahulunya itu ibu kota pemerintahan dari kerajaan Bizantium.
Dan kerajaan Bizantium itu memiliki, raja-rajanya itu memiliki gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup mewah. Dan hal itu ditirukan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Terus faktor yang keempat yaitu kekalahan Bani Umayyah pada saat pertempuran Zat-Bulu. Nah, pertempuran itu tepatnya pada tahun 750 Masehi, dan pertempuran itu menjadi awal terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang pendiri Daulah Abbasiyah itu? Siapa anak-anak? Saya Bu, saya. Iya, siapa? Abu Abbas As-Soffah. Iya, betul sekali. Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah. Nah, pendiri Daulah Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Soffah, yang mana beliau juga sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini, ibu kota pemerintahan yang sebelumnya di Damaskus dipindahlah ke Baghdad. Dipindah ke Baghdad oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini terkenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, karena ada beberapa khalifah yang menonjol sehingga membawa perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kira-kira ada berapa khalifah yang memerintah pada Daulah Abbasiyah? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya, ada berapa? 37 khalifah. Iya, betul sekali, 37 khalifah. Nah, dari ke-37 khalifah ini ada beberapa khalifah yang menonjol. Ada beberapa khalifah yang menonjol sehingga membawa perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, siapa saja khalifah yang menonjol? Itu tugas kalian. Sekarang silakan dicari 4 khalifah yang menonjol pada masa Daulah Abbasiyah dan dicatat di bukunya. Nanti Ibu tunjuk secara acak ya. Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ya Bu, bentar. Ya, silakan dicari ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Udah menemukan jawabannya semuanya? Sudah Bu, sudah selesai Iya, saya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu tunjuk absen 20. Siapa? Saya Bu. Iya, Mbak Linda silakan dibacakan. Khalifah yang terkenal ya Bu. Iya, betul. Apa saja? Siapa saja? Yang pertama Ya. Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah. Yang Terus kedua Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga apa ya Bu? Oh, Abu Ja'far Al-Mansur. Iya, Abu Ja'far Al-Mansur. Siapa lagi? Al-Ma'mun Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan teman-teman. Yeay. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis ya. Sebelum Ibu tutup, tugasnya silahkan membaca materi selanjutnya sekaligus dikerjakan bab mengenai Daulah Abbasiyah pada halaman 29 ya. Pada halaman 29 itu silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu Daulah Abbasiyah ini merupakan daulah kedua yang memerintahkan wilayah Islam yang memerintah selama 5 abad, mulai dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi, dan diperintahkan oleh 37 khalifah, yang mana khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Soffah dan ibu kota pemerintahan berada di Baghdad. Pada masa Daulah Abbasiyah ini,
Yang terkenal ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ke-37 khalifah ada beberapa khalifah terkenal, yaitu Abu Abbas As-Sofah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Seperti itu. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam